Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang dunia penerbitan, bagaimana cara menerbitkan buku di penerbit self publishing. Oh, bukan self publishing, tapi mayor, penerbit mayor gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang teman nanya ke saya, gimana sih kiatnya supaya kita tuh bisa nerbitin buku di penerbit mayor gitu ya. Sebenarnya banyak tipsnya, tapi ada satu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin banyak orang yang pernah ngajuin naskah ke penerbit mayor, tapi naskahnya ditolak mulu. Nah, gimana sih bisa sampai kayak gitu? Udah ngajuin ke penerbit A, penerbit B, penerbit C, dan selanjutnya, tapi selalu ditolak mulu. Nah, setidaknya ada 3 alasan atau ada 3 hal yang menyebabkan naskah kamu tuh ditolak sama penerbit mayor. Yang pertama, tema atau naskah yang kamu ajukan itu nggak ada kebaruan, atau mungkin sudah ada banyak di pasaran buku-buku yang dijual dengan tema yang sama. Contohnya kamu ngejual buku dengan tema keajaiban sholat tahajud umpamanya ya. Dan kita tahu tentang keajaiban sholat tahajud itu banyak banget ya buku-buku di pasaran yang membahas tentang hal itu. Kecuali kamu membahasnya dalam sudut pandang yang berbeda atau mungkin memiliki nilai-nilai kebaruan yang membuat para penerbit tuh merasa, wow, ini baru nih atau out of the box nih. Nah, bisa mereka menerbitkan. Nah, karena kebanyakan kenapa bisa tertolak, boleh jadi sudah banyak naskah sejenis yang sudah diterbitkan dan dipasarkan. Oh, kemudian yang kedua, banyak tipe. Ini nih, apalagi penulis nih, walaupun ada editor gitu ya, walaupun ada editor di penerbit, tapi tetap aja kita harus ngedit naskah kita dulu sebelum ngajuin ke penerbit. Apalagi tipenya hampir di setiap halaman, hampir di setiap paragraf ada tipe. Wah, ini bikin puyeng editor, bahkan bikin puyeng penerbit, nggak bakalan mau nerbitin naskah yang banyak tipenya, naskah yang acak hadut yang bikin pusing bacanya gitu ya. Jadi pastikan rapikan dulu naskahmu dari mulai strukturnya, daftar isinya, perbabnya, dan segala macamnya baru bisa diajukan ke penerbit. Kemudian yang ketiga, kamu salah alamat nih. Salah alamat mungkin for example ya, untuk contoh, kamu kamu ngajuin naskah tentang motivasi ke penerbit yang menerbitkan lini buku-buku ekonomi, yang nggak bakalan nyambung gitu ya. Atau umpamanya kamu ngajuin naskah novel remaja ke penerbit lini anak-anak, ini kan nggak nyambung gitu ya. Nah, makanya pastikan dulu, lihat dulu visi misi penerbit yang ingin kamu ajukan naskah kamu ke penerbit tersebut. Atau sebelumnya baca dulu buku-buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit tersebut, baru kemudian kamu merasa yakin dengan visi misinya dan merasa yakin dengan karakter buku yang diterbitkan sama penerbit anu itu kayak gimana sih. Nah, baru kalau sudah yakin, kamu ajukan naskah. Nah, biasanya kalau saya nerbitin buku di penerbit mayor seperti Kuanta, kemarin saya menerbitkan 2 buku saya di Kuanta. Yang pertama dengan judul Mencari Kebahagiaan yang Hilang dan Filosofi Kehidupan. Itu saya survei dulu ke penerbit Kuanta. Penerbit Kuanta ini segmen bukunya kayak gimana gitu. Kemudian saya juga baca-baca buku terbitan Kuanta dan akhirnya saya paham, oh, penerbit Kuanta itu punya karakter kayak begini. Jadi saya paham buku seperti apa yang bisa diterbitkan di penerbit Kuanta gitu. Begitu juga dengan penerbit-penerbit lainnya. Nah, makanya pastikan kamu harus survei dulu tentang penerbit yang akan kamu lamar gitu ya, akan kamu keceng. Nah, itu 3 tips, 3 alasan kenapa naskah kamu ditolak sama penerbit mayor. Atau barangkali kamu punya alasan-alasan yang lain atau punya pengalaman ditolak sama penerbit mayor, bisa bisa komen di bawah ya. Bisa share pengalaman kamu di bawah supaya bisa menambah wawasan baru buat kita semua. Oke, terima kasih buat atensinya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.